Akhirnya tibalah waktunya untuk wong Israel masuk ke tanah perjanjian yang disebut Kanaan. Yosua ngirim 2 wong untuk mato-matoi kota Yeriko yang ada di Kanaan. Kota itu dilindungi dengan dinding yang kuat. Di kota itu ada sikok pelacur yang bernama Rahab. Dia ni nyingiti mato-mato tu, terus membantu dia wong supaya pacak ngelari ke diri. Dia ngelaku ketu karena dia percaya sama Allah. 2 wong mato-mato tu berjanji untuk ngelindungi Rahab sama keluarganya pas Yeriko dihancur ke kaki. Untuk masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel harus nyeberangi sungai Yordan. Allah ngenjuk tahu Yosua. Ujinya, kongkonlah, imam-imam pergi duluan. pas kaki imam-imam tu nyentuh sungai Yordan, banyunya berhenti ngalir. Jadi wong Israel pacak nyebrang di tanah yang kering. Pas dia wong lah nyebrangi sungai Yordan, Allah ngenjuk tahu ke Yosua cak mano caronyo untuk nyerang kota Yeriko yang kuat tu. Wong-wong tu nuruti apa yang lah dikongkon Allah. Prajurit-prajurit sama imam-imam ngelilingi kota Yeriko sekali sehari selama 6 hari. Pas hari yang ke-7, wong Israel ngelilingi kota tu 7 kali. Pas putaran terakhir, dia wong ngelilingi kota tu, prajurit-prajurit ni mekik pas imam-imam tu niup trompet yang besar. Habis itu dinding yang ngelilingi Yeriko tu hancur. Wong-wong Israel ngancuri seluruh yang ada di kota tu, pecah yang lah diperintah ke Allah. Cuman Rahab sama keluarganya bae yang selamat di kota tu. Terus dia wong jadi bagian dari wong Israel. Pas wong-wong lainnya yang tinggal di Kanaan dengar pasal apa yang terjadi di Yeriko, dia wong tu jadi takut aman wong Israel bakal nyerang dia wong juga. Allah merintah ke wong Israel untuk tidak bikin perjanjian damai dengan suku-suku Kanaan. Tapi ada salah sikok suku Kanaan yang disebut suku Gibeon. Dia wong ngotai Yosua, terus ngomong aman dia wong tu tinggalnya jauh dari Kanaan. Dia wong minta Yosua untuk bikin perjanjian damai. Yosua sama bangsa Israel ni tidak bertanya lagi ke Allah dari mana asal suku Gibeon tu. Laju Yosua berdamai sama dia wong. Bangsa Israel jadi marah pas tahu aman wong Gibeon ni lah ngotai dia wong. Tapi dia wong tetap nyago perjanjian damai dengan suku Gibeon. Soalnya perjanjian tu dibikin di hadapan Allah. Terus ada 5 raja dari suku Amori yang juga ada di Kanaan. Dia wong dengar aman wong Gibeon lah bikin perjanjian damai sama wong Israel. Laju dia wong gabung ke tentara-tentaranya jadi sikok, terus nyerang suku Gibeon. Suku Gibeon ngirim pesan ke Yosua untuk minta bantuan. Akhirnya Yosua ngumpul ke tentara Israel. Terus dia wong berbaris sepanjang malam untuk datangi Gibeon. Pas paginya, tentara Amori terkejut karena wong-wong Israel nyerang dia wong. Hari itu, Allah bertempur untuk wong Israel. Allah bikin wong Amori jadi bingung, terus ngirim ke hujan es sebesar batu yang nyebab ke banyak wong Amori mati. Allah bikin matahari berhenti di sikok tempat, supaya wong Israel punya cukup waktu untuk ngalah ke wong Kanaan. Hari itu, Allah ngenjuk kemenangan besar untuk wong Israel. Sehabis wong Amori dikalahke, banyak suku-suku lain yang ada di Kanaan bergabung bersama-sama untuk nyerang Israel. Laju Yosua sama bangsa Israel nyerang
terus ngancur ke diowong. Abis dari perang tu, Allah ngenjuk ke tiap suku Israel bagian diowong dewek-dewek dari tanah perjanjian. Abis tu Allah ngenjuk ke Israel pedamaian di sepanjang perbatasan. Pas Yosua nila tuo, dia manggil seluruh wong Israel. Terus Yosua nginget ke wong-wong tu pasal kewajiban diowong untuk nuruti perjanjian yang lah Allah bikin sama wong Israel di Gunung Sinai. Wong-wong tu berjanji untuk tetap setia sama Allah, terus nurut sama hukum-hukumnya.